Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di pembacaan kitab Jauharul Maknun. Sebelumnya kita telah membahas tentang fasahah, baik fasahah kalimat, kemudian fasahatul kalam dan fasahatul mutakallim. Setelah selesai kita membahas fasahah, kita masuk kepada balaghah. Bil barakah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila musannif al-kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلُوا بَلَاغَةَ الْكَلَامِ تِبَاقَهُ لِمُقْتَضَى الْمَقَامِ. وَجَعَلُوا dan menjadikan ulama balaghatal kalami akan balaghahnya kalam, tibaqahu akan sesuainya ya kalam, limuqtadal maqami kepada yang dikehendaki oleh tempat. Di dalam bait waja'alu balaghatal kalami kita akan membahas tentang balaghah. Ya, balaghah. Apa itu balaghah? Balaghah itu artinya adalah sampai, kalau secara bahasa sampai kepada tujuan. Kalau secara istilah yang namanya balaghah itu adalah sampainya suatu kalimat atau suatu pembicaraan kepada mukhatab, kepada lawan bicara yang sesuai kepada muqtadal hal dan muqtadal maqam, menyambung dengan lafaz-lafaz yang fasih. Tetap pada intinya syarat utamanya itu adalah fasahah itu harus sempurna terlebih dahulu, terutama fasahatul kalimat atau fasahatul mufradnya itu. Ketika tersampaikan maka itu baru disebut sebagai balaghah. Dan balaghah ini ruang lingkupnya itu ada dua macam. Ada kalam yang disebut dengan balaghatul kalam, pembicaraan. Ada juga mutakalim, balaghatul mutakalim atau mutakalimul baligh. Itu si pembicara. Jadi ada pembicaraan yang balaghah, ada si pembicara yang balaghah. Ya, begitu. Dan tidak ada balaghatul kalimat, tidak ada. Karena kalimat ini khusus di bagian fasahah, fasahatul mufrad, fasahah kalimat. Tidak ada balaghatul kalimat. Kita lanjutkan, apa tujuan dan fungsi daripada ilmu balaghah serta bagian-bagiannya. Kita lanjutkan pada bait selanjutnya. Wa hafizun tadiyatal ma'ani an khata'in yurafu bil ma'ani wa ma minat taqidi fil ma'na yaqi lahul bayanu indahum qadin tuqi wa ma bihi wujuhu tahsinil kalam tarafu yud'a bil badi wassalam. Wahafizun dan bermula ilmu yang menjaga. Ta'diyatal ma'ani akan mendatangkan makna. Ta'diyah itu ma'mul daripada hafiz, ya, isim fa'il. An khata'in daripada kesalahan. Yu'rafu yaitu dikenal ya ilmu, bil ma'ani dengan ilmu ma'ani. Wama dan bermula ilmu, kita lanjutkan. Minat ta'kidi daripada ketidakjelasan, fil makna di dalam makna, yaqi menjaga yama, lahu yaitu tetap baginya ilmu, al bayanu bermula ilmu bayan, indahum di sisinya ulama. Qadin tuqiya sungguh telah dipilih, iya ma. Wama dan bermula ilmu bihi dengannya,
bihi dengannya ma, wujuhu tahsinil kalam, bihi yaitu dengannya ma, wujuh tahsinil kalam bermula jalan membaguskannya kalam, tu'rafu yaitu dikenal ya ma, yud'a hal keadaan disebut ya ilmu, bil badi'i dengan ilmu badi, wassalami dan keselamatan atas yang mengikuti petunjuk. Baik, kita lanjutkan. Wa hafizun ta'diyatal ma'ani ila akhirih, itu memiliki maksud atau pemahaman bahwasanya ilmu balaghah itu ada juz-juz atau bagian disiplin ilmunya. Nah, maka fan atau juz atau disiplin ilmu balaghah itu sendiri ada 3 bagian. Yang pertama adalah namanya ilmu ma'ani, yang kedua adalah ilmu bayan, dan yang ketiga adalah ilmu badi'. Apa itu ilmu ma'ani, apa itu ilmu bayan, dan apa itu ilmu badi'? Maka disebutkan di dalam bait tersebut, wa hafizun ta'diyatal ma'ani ila akhirih. Ilmu ma'ani itu adalah, kita sederhanakan kata-katanya, itu adalah hafizun ta'diyatal makna an khata'in. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang menjaga agar tidak mendatangkan makna yang salah, atau ilmu yang menjaga daripada kesalahan di dalam memaknai sebuah ungkapan, sebuah pembicaraan, untuk memahami kebenaran makna di dalamnya itu agar tidak tersalah atau tidak salah faham dan sebagainya. Maka itu adalah ruang lingkup ilmu ma'ani yang mengkajinya, agar tidak salah memahami, apalagi sampai salah mengambil kesimpulan. Maka itu akan menyebabkan kesalahan yang sampai dan akan berlanjut nanti diajarkan lagi misalkan kepada muridnya akhirnya menyebabkan dhol mudil, akhirnya menyebabkan kesalahan di dalam pemahaman yang turun temurun. Makanya berbahaya, harus belajar ilmu ma'ani dengan baik. Kemudian selanjutnya ada lagi ilmu, itu ilmu bayan. Apa itu ilmu bayan? Ilmu bayan adalah hafizut ta'qidi fil makna, ilmu yang menjaga daripada ketidakjelasan pada makna. Maknanya itu supaya tidak berbelit-belit, belibet-belibet, maka itu urusan ilmu bayan di dalam membahasnya. Karena yang namanya bahasa Arab itu ada bermacam-macam uslub atau tingkatan bahasa. Salah satunya ada uslub di dalam berbicara, itu uslub ilmiah, ya, itu secara ilmiah bahasanya. Ada lagi uslub khutbah, pidato, itu betul-betul berdakwah, mengajak dan sebagainya. Ada lagi uslubnya itu adalah uslub sastra. Itu yang paling sulit. Sastra ini dia syair-syair. Itu yang paling sering banyak terjadi, ada isti'arahnya, tasbihnya. Bayangkan di dalam syair aja, dalam contoh syair Rasulullah, anta syamsun anta badrun. Ya Rasulullah, engkau itu adalah matahari, engkau adalah rembulan. Maka secara pemahaman zahir itu mustahil. Masa Rasulullah matahari? Rasulullah itu manusia, kan begitu. Kalau secara pemahaman dangkal atau zahirnya, berarti itu bukan urusan makna zahir kita yang bisa kita ambil, tetapi harus diolah lagi. Ternyata itu adalah ada penyerupaan. Nanti pun penyerupaannya itu bisa dikatakan itu penyerupaan itu hampir dibatalkan, karena antara yang diserupakan kepada yang menyerupainya itu lebih mulia yang menyerupai. Kalau contoh begini, kamu seperti bapakmu, itu sesuai, karena yang diserupai kita itu lebih mulia daripada kita. Tapi kalau bapakmu kayak kamu, itu aneh. Masa bapak yang seperti anak, kan begitu. Nah, Rasulullah dengan matahari lebih mulia Rasulullah. Masa
Rasulullah diumpamakan seperti matahari. Kalau matahari seperti Rasulullah baru mungkin. Nah, tapi itu nanti akan kita bahas lebih dalam di dalam ilmu bayan. Kemudian selanjutnya ada lagi ilmu badi'. Apa itu ilmu badi'? Ilmu badi' itu adalah ilmu yang wujuhu tahsinil kalam. Ilmu untuk memperbagus susunan kalam, memperindah susunan kalam. Nah, ketika tiga ilmu atau tiga unsur ini sudah terkumpul, maka itu adalah pasti sudah menjadi kalam yang balaghah. Sehingga terciptanya kalam yang balaghah itu yaitu ketika kalam tersebut bisa dipaham, tersampaikan, maknanya jelas, maknanya itu tidak salah. Kemudian setelah itu jelas dan terarah, dan kemudian ya kapan perlu bisa juga kata-katanya itu terbuat dengan indah. Nah, baru itu bisa dikatakan atau disebut dengan balaghatul kalam, kalam yang balaghah. Baik, selanjutnya kita masuk kepada fannul awal ilmu ma'ani. Al-fannul awal ilmu ma'ani. Fan awal adalah pembahasan kita tentang ilmu ma'ani. Kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wallahu a'lam.